Ki Hajar Sawokantara dan Nyai Sawokantara. Selama puluhan tahun bersama, mereka pun juga dikaruniai seorang buah hati. Suatu hari, Ki Hajar Sawokantara berpamitan untuk pergi bertapa ke Gunung Telomoyo dan meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menitipkan kelentingan pusakanya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Sawokantara. Setelah berbulan-bulan lamanya, Nyai Sawokantara akhirnya mengandung seorang anak. Namun, takdir semesta menunjukkannya bahwa dari kandungnya bukanlah seorang anak manusia, melainkan seekor ular naga yang bisa bicara. Ia memberi nama naga tersebut Baru Pente, nama yang diambil dari benteng pusaka milik Ki Hajar Sawokantara. Nyai Sawokantara membesarkan Baru Pente seorang diri. Baru Pente memiliki kekuatan untuk memperbaiki segala sesuatu dengan hembusan nafasnya. Dikala Baru Pente beranjak remaja, ia mulai bertanya dari keberadaannya. Nyai Sawokantara kemudian menyuruhnya pergi untuk menemukan di Gunung Telomoyo dengan membawa bukti berupa kelintingan. Nyai pun berpesan, Baru, di luar sana akan banyak orang yang tidak menyukai rupamu. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Jika sesuatu terjadi padamu, peganglah kelintingan pusaka ini dengan erat. Senantiasa, semesta akan menolongmu. Hati-hati, Baru. Baru pun terbang meninggalkan tempat tinggalnya untuk menemui ayahnya Ki Hajar Sawokantara. Setibanya di Gunung Telomoyo, Baru Pente membangunkan Ki Hajar dengan keberadaannya. Ki Hajar Sawokantara sangat terkejut melihat rupa Baru Pente yang merupakan seekor ular naga. Baru Pente kemudian memberitahukan Ki Hajar bahwa ia adalah anaknya. Ki Hajar merasa tidak percaya. Akan tetapi Baru Pente menggunakan kelintingan emas pusaka miliknya. Ki Hajar kemudian memuji Baru Pente dengan berkata bahwa jika Baru Pente mampu untuk melingkari Gunung Telomoyo dengan tubuhnya, maka Baru adalah anaknya. Dengan keberhasilan Baru, Ki Hajar kemudian berpesan, "Wahai Baru Pente, kau memang anakku yang dikaruniai oleh semesta. Sekarang, hendaklah kau pergi ke Bukit Tugur dan bertapa. Maka wujudmu akan berubah menjadi manusia." Baik, Ayahanda. Dengan harapan besar untuk menjadi ciptaan yang sempurna, Baru Pente terbang dengan cepat ke Bukit Tugur. Namun di perjalanan, ia melewati suatu desa yang dilanda kemiskinan. Desa itu adalah Desa Patu. Merasa iba, Baru menolong desa itu dengan hembusan nafasnya.
seorang anak manusia. Ia merasa gembira karena wujudnya bukan lagi seekor naga yang menyeramkan. Tiba-tiba perut baru Benteng berbunyi kelaparan. Dengan rupa seorang manusia, baru Benteng tidak lagi takut untuk menghampiri desa tersebut. Ia berjalan mendekati desa dan meminta makanan pada salah satu warga. Akan tetapi, baru Benteng malah diusirnya. Siapa kau anak kecil? Di sini tidak ada makanan untuk. Semua ini hanya untuk kami. Warga desa Patung. Pergi kau dari sini. Tiba-tiba seorang nenek menghampirinya. Nenek itu menanyakan mengapa baru menangis. Kemudian baru bercerita bahwa warga desa Patung mengusirnya. Mendengar cerita baru, nenek itu mengajak Baru ke halaman rumahnya dan memberikannya sepiring makanan. Lalu nenek itu menceritakan sifat asli warga desa Patung yang angkuh dan serakah. Berapapun keajaiban yang terjadi kepada mereka, mereka tidak pernah menyampaikan rasa syukur kepada semesta. Kemudian nenek itu berpesan kepada Baru, jika ia mendengar gemuruh langit, maka segeralah pergi ke bukit paling tinggi. Dari sana, ia akan dapat melihat kawah semesta. Tak lama kemudian, dan hujan mulai turun. Dari kejauhan terdengar suara minta tolong. Baru Benteng melihat warga desa Patung dilanda banjir besar. Melihat kejadian tersebut, baru teringat perkataan ibunya. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Baru Benteng kemudian berdoa kepada semesta. Wahai semesta, kembalikanlah wujudku seperti semula. Aku ingin menolong semua orang dengan wujudku apa adanya. Dengan wujud bulan raja seperti sedia kala, baru Benteng menolong warga desa Patung dari bencana banjir tersebut. Sampainya di puncak bukit, warga desa Patung merasa takjub atas sosok seekor naga yang telah menolong mereka. Baru Benteng pun memberitahu warga desa Patung bahwa ialah anak kecil yang telah mereka usir tadi. Warga desa Patung akhirnya menyadari kesalahan dan sifat buruk mereka. Dengan tundukan rasa hormat, warga desa Patung menyampaikan rasa syukur mereka atas baru